إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya sehingga di kesempatan kali ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat Jumat dalam keadaan aman dan tenang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian umatnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai dengan hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang khatib senantiasa mewasiatkan takwa di atas mimbar-mimbarnya. Agar kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tidak terasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di penghujung akhir bulan Sya'ban. Dan dalam beberapa saat lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang mulia. Mari kita mengulang kembali nasihat ulama tentang 3 bekal untuk menghadapi bulan Ramadan ini, untuk kesempatan khutbah yang singkat ini. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang penuh salah dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa atau kesalahan, ia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melakukan dosa dan kesalahan? Siang dan malam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada waktu siang dan malam.
Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dan kita pun harus memahami bahwa dosa yang kita lakukan itu memberatkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dalilnya di dalam surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Dan kami pun telah menghapuskan beban atau dosa-dosamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, perhatikan dengan baik-baik berkaitan dengan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang pernah dilakukannya yang telah memberatkan punggungnya. Padahal beliau itu dosanya sedikit dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita jamaah? Siang dan malam kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran bila kita saksikan ada di antara kita yang sulit untuk melakukan ketaatan, terlebih-lebih saat di bulan Ramadan tiba. Contohnya, ia merasa malas untuk membaca Al-Quran. Ia merasa mengeluh jika imamnya membaca surat-surat yang panjang. Dan ia pun enggan bersedekah padahal harta berlimpah. Ia pun lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Padahal berkaitan bertaubat dan beristighfar sudah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristighfar 100 kali dalam sehari. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampunan padanya. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali. Oleh karenanya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah agar beban kita ringan dan mudah untuk melakukan ketaatan, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang dapat kita dapatkan kecuali yang Allah berikan. Tidak ada keburukan yang dapat kita hindarkan kecuali yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan dan dihindarkan dari keburukan, maka hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah melainkan doa. Dan doa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu." Kemudian pertanyaan selanjutnya, doa apakah yang harus kita panjatkan jamaah sekalian? Setidaknya ada 3 doa yang bisa kita panjatkan. Yang pertama adalah doa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Mungkin terasa beberapa saat jam lagi, namun tidak tahu kita apakah akan sampai ke dalam bulan Ramadan. Di antara doanya, Allahumma balighna Ramadan. Dan ini merupakan daripada akhlak salaf. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Qala ba'du salaf kanu yad'una Allah 6 ashhur
an yuballighahum syahra Ramadan. Sebagian salaf berkata, dahulu mereka berdoa selama 6 bulan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan buktinya yang lain, saudara-saudara kita yang di tahun lalu masih bersama kita, masih sholat tarawih bersama kita, masih berbuka puasa bersama kita, namun sesaat lagi sudah tidak bersama kita, kami sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya, Allahumma balighna Ramadan. Yang kedua, berdoa meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar bertemu dengan Ramadan. Karena banyak di antara kaum muslimin yang bertemu dengan bulan Ramadan, ada di antaranya tidak mengisi dengan ketaatan, malah diisi dengan lalai dan kemaksiatan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan membaguskan amal ibadah. Kemudian doa yang ketiga, kita pun berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Dan ini merupakan kelanjutan daripada akhlak salaf. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Mereka pun berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya. Semoga Allah menerima amal ibadah yang sudah mereka lakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan salah satu di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Oleh karenanya, jemaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Kemudian bekal yang ketiga, kita lanjutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bekal yang ketiga adalah kita berbekal ilmu. Dan kita ketahui bahwasanya wahyu yang pertama kali Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini isyarat bahwasanya agama Islam dibangun di atas ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan Syekh Ibnu Qasim rahimahullah pun mengatakan, setiap perkataan, tidak ada perkataan dan amalan seseorang yang bernilai kebenaran melainkan ia didasarkan kepada ilmu. Di dalam hadis yang lain pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Dan di dalam syair pun dikatakan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapapun di antara kita yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalannya tertolak, tidak akan diterima. Oleh karena itu, di kesempatan Ramadan yang sesaat lagi, murojaah kembali kita untuk mengingat tentang keutamaan bulan Ramadan dan juga fikih puasa yang terkait dengan bulan Ramadan. Sehingga kita pun beramal di bulan Ramadan ini bukan hanya sekadar semangat, tetapi mendasarinya dengan ilmu, keikhlasan, dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, jemaah sekalian, Syekhuna Dr. Shalih As-Sindi hafizahullah mengatakan,
Bila Allah Subhanahu wa taala mempertemukanmu dengan bulan Ramadan, maka berpuasalah seakan puasa orang yang berpamitan, sebab tidak ada jaminan engkau akan bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amal ibadah di Ramadan kali ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyah hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna